hormat, kuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami melimpah dengan syukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian. Dan Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, mau dibentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Pengurapan dari Tuhan turun bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Shalom. Damai sejahtera turun buat kita semua. Ya. Saya tahu lebih senang memuji Tuhan ya, seru-seruan gitu ya. Oke, saya akan berusaha untuk membuat suatu perenungan yang sederhana, yang singkat. Dan saya rindu tentu ini menjadi sesuatu api yang diterima, ditangkap oleh teman-teman semua di tempat ini. Anak-anak muda harus bangkit, anak-anak muda harus menerima apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, dan engkau akan melakukan berkat-berkat yang dahsyat dan ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Ya, oke, tolong slide-nya yang pertama. Ya, kita punya tema pada sore hari ini adalah rebut generasi muda. Kita mau merebut generasi muda. Saya percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah saudaraku semua di tempat ini, itu Tuhan akan teruskan dengan satu karya yang lebih dahsyat dan ajaib. Ya, karena yang paling efektif untuk menjangkau orang-orang muda adalah orang-orang muda sendiri. Amin. Ya, Anda untuk menjangkau generasi Anda. Nah, kita mau merebut generasi muda itu dimulai dari kita. Kita nggak boleh mengandalkan yang lain, kita nggak mengandalkan program-program yang ada, tetapi mulai dari saudara sekalian. Ya, waktu kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saya percaya sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan di tengah kita. Amin ya. Oke, ini Amsal 22 ayat 6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Ya. Daripada jalan itu. Nah, yang pertama, kenapa kita harus jangkau orang muda? Ya, kenapa kita harus jangkau orang muda? Ternyata didikan atau ajaran Tuhan itu dimulai dari muda. Amin. Amin. Dimulai dari kita.
seseorang bertambah usianya, maka dia akan semakin sulit untuk diajar. Teman-teman pasti waktu Anda mendapatkan satu gadget baru, ini sekarang zamannya zaman gadget gitu ya. Lihat ini. Yes, oke, terima kasih. Ada ganti alat yang baru lah, elektronik gitu ya. Kalau kita ngomong, yang bisa beli itu orang tua kita, setuju ya? Yang punya duit orang tua kita. Tapi kalau masalah belajar mengoperasikan, mungkin sama adik kita aja orang tua kita kalah. Betul ya? Saya ngeliat anak saya yang paling kecil, umur 9 tahun, itu dikasih barang baru. Pokoknya bentuknya elektronik, dari nggak bisa nyala sampai bisa mengoperasikan tanpa buku panduan, bisa. Tapi begitu dipegang sama orang tua, ya, neneknya, udah, ini hidupinnya tombolnya mana ya, gitu. Tombol hidupin aja bingung, padahal banyak tombol yang coba sini, volume gitu kan, jadi hidup. Ini yang mana? Kan sekarang gadget-gadget kalau on off-nya kan biasa lebih tersembunyi supaya tidak gampang terpencet. Dia kan cari gitu, ya kan? Nah, ternyata tambah usia, manusia lebih susah untuk dibentuk. Ya, lebih sulit dibentuk. Makanya kan ada beberapa penelitian mengatakan bahwa usia di bawah 26 tahun adalah usia yang paling cocok untuk menikah. Wah, kalau ngomong menikah muda pada seneng semua. Kenapa? Kok ada saran mengatakan di bawah 26 tahun? Ternyata mulai 26 tahun ke atas, manusia cenderung keras kepala. Mulai ngakar, kebiasaan hidupnya, pola hidupnya, filsafat hidupnya, prinsip-prinsipnya mulai gak bisa diganggu-gugat lagi. Dia mulai tambah sulit. Nah, pernikahan adalah gabungan dari dua pribadi menjadi satu, karena pernikahan bukan dua tapi satu, gitu kan? Nah, kenapa kok dikatakan, loh, orang kalau usianya masih muda, waktu mereka mendapatkan gesekan-gesekan di dalam persekutuan bersama-sama, itu lebih gampang untuk diubahkan. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pendidikan atau ajaran itu dimulai dari masa muda kita. Kita nggak bisa ngomong bahwa kita mulai mendidik seseorang itu kalau sudah siap untuk dididik. Dan kadang-kadang mungkin orang tua kita atau penas kita, mungkin juga para pembicara di tempat ini itu menyampaikan sesuatu kepada firman Tuhan, tapi mulai melihat nilai-nilai. Kenapa saya ngomong masalah keluarga pada saudara? Karena saya nggak anggap saudara anak kecil. Saya anggap teman-teman di sini, suatu saat nanti engkau akan menikah. Setidaknya saat ini kau belajar sesuatu, kau tahu apa itu firman Tuhan. Tadi saya setuju, pemimpin pujian ngomong, ayo bangun berdiri, maju 2 langkah, gak ada yang maju. Ya udah, silakan duduk lagi, terserah. Kenapa? Manusia diciptakan, kemarin ngomongnya, manusia diciptakan untuk punya kehendak bebas. Itu keputusan Anda. Anda mau excellent, Anda mau luar biasa, Anda mau didik, Anda mau nggak mau dididik, Anda mau Anda sendiri, itu keputusan Anda. Gak ada orang bisa maksa. Ya, orang tua kita, firman Tuhan mengatakan, ajarlah anakmu selama dia masih mau diajar, tapi jangan menginginkan kematiannya. Ini kadang-kadang kita mikir, oh iya ya, kenapa orang tua kita kadang-kadang sama kita tuh kerasnya luar biasa gitu ya? Ternyata ada ayatnya. Mereka menghajar kita, mendidik kita karena semasa muda itu masa didikan dan ajaran harus masuk sama kita. Mau nggak mau, dipaksa masuk. Ya, saya punya anak satu di sini. Nah, Moses. Ini kecilnya nih sama namanya tongkat tuh warak, saudara ya. Namanya tongkat putus karena pantat Moses itu udah berapa aja gitu. Saya pernah mukul sampai tongkatnya putus karena itu pantat keras sekali gitu. Ya, stubborn ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan engkau mendidik dengan tongkat. Nah, tapi orang tua waktu dia mendidik anaknya, menghajar anaknya dengan kasih. Tapi kenapa kok harus pakai tongkat? Nanti akan kita bahas sama-sama. Tapi yang satu hal yang pertama, saudara, engkau akan punya masa depan di suatu saat nanti, satu kehidupan yang luar biasa. Orang-orang percaya membenci dosa, orang-orang percaya menjaga lidahnya, itu nggak bisa dimulai nanti. Itu dimulai sekarang. Amin. Dimulai dari masa muda Anda. Saya melihat teman-teman anak saya yang mungkin mulai ngomong kotor. Simple. Waktu dia mulai ngomong hal-hal yang kotor dengan sembarangan. Kenapa? Saya langsung tanya sama dia. Coba sekali waktu kamu ketemu sama orang tuanya, caranya ngomong orang
Gak beda jauh. Kalau orang tuanya suka ngomong kotor, anaknya suka ngomong kotor. Orang tua yang merokok, pengennya anaknya nggak merokok, betul? Dikasih tahu, tapi dia sambil ngomong rokok, bisa nggak? Berat ya. Tetap anak akan lihat, papa ngomongnya gitu, tapi tetap merokok. Sekarang direnungkan, kenapa kok orang tua bisa melakukan seperti itu dan lebih sulit untuk berubah? Karena didikan itu dimulai pada masa muda. Pada saat sudah tua, dikasih tahu akan ngomongnya gini, wis lah, wis tua, ya biasa baik. Nggak perlu neko-neko, sing penting kan papa nggak ngane-ngane. Mungkin cuma ngomongnya seperti itu, tapi berubah, berbicara dengan cara yang halus dari saat ini. Ya, mulai menjaga perkataan Anda. Saya percaya sampai nanti Anda menutup mata Anda, tua dan akhirnya meninggal, Anda sulit berkata-kata kasar. Karena Anda dididik dari muda itu berkata-kata lembut. Waktu Anda mulai benci dosa dari masa muda Anda sampai nanti Anda bekerja, sampai nanti tua, diiming-iming untuk melakukan dosa, Anda akan tetap berketetapan untuk tidak menajiskan diri Anda dengan dosa. Itu dimulai dari sekarang. Tapi kalau sekarang Anda main-main dengan itu, Anda mulai bertambah usia, Anda mulai melakukan prinsip-prinsip duniawi, Anda mulai punya satu pegangan dan Anda ngomong, aku gini aja berhasil kok, aku gini aja sukses dengan cara pikir dunia. Orang-orang dunia ngomong mengenai bagaimana hidup Anda dan Anda menganggap bahwa itu sukses, itu akan Anda pegang terus sampai nanti mati. Dan Anda akan merusak generasi di bawah Anda yang tidak mengasihi Tuhan tetapi menganut filosofi manusia. Nah ini kenapa kita harus merebut generasi muda. Amin. Ya, saya harap teman-teman di sini semua ini orang muda menjangkau orang muda. Cara paling gampang adalah komunitas. Saya percaya di tengah-tengah kita ada komunitas yang luar biasa. Anda boleh menyembah Tuhan dengan bebas yang luar biasa. Tetapi di dalam menyembah Tuhan, Anda mulai menaruh suatu karakter dari ajaran dan didikan firman Tuhan. Amin. Yuk lanjut berikutnya. Nah, kenapa sekarang orang muda perlu dijangkau? Ada satu nilai positif yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 20:29 dikatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Oh, luar biasa ya. Tapi sekarang kan suka orang tua mulai ada yang disemir gitu ya. Tapi ternyata keindahan orang tua itu uban gitu ya. Orang tua beruban itu satu keindahan. Nah, sekarang kita fokuskan kepada hiasan orang muda ialah kekuatannya. Saya menyadari teman-teman di sini semua kekuatannya luar biasa. Terbukti waktu kita muji Tuhan tadi ya. Semua maunya more gitu ya. Mau lompat kayak apa, mau keringetan ya tetap more gitu. Lagi, gak ada habisnya. Ini yang luar biasa orang-orang muda. Kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada Anda. Dan waktu Anda bertambah usia, kekuatan itu mulai memudar. Gak bisa sama lagi. Ya, saya yakin Mas Kawan dan saya kalau ngikutin Anda terus ambruk, saudara ya. Kita nggak mungkin menjadi seperti orang muda terus menerus. Namanya forever young itu cuma obat, tapi nggak ada namanya forever young. Suatu hari nanti kita tetap akan menghadapi bertambah lama, bertambah tua, dan suatu saat nanti harus menutup mata dan menghadap Tuhan. Nggak ada orang bisa terus hidup menghadap Tuhan suatu kehidupan kekal, ya dong? Tapi waktu itu tidak pernah kembali, setuju ya? Anda ngomong dulu waktu masih kecil SD, sekarang sudah SMP, terus ada yang sudah SMU, ada yang sudah kuliah. Anda nggak mungkin balik lagi ke masa lalu, betul? Anda mungkin bernostalgia, datang ke tempat Anda sekolah dulu dan Anda mulai lihat, dulu di sini, mainnya di sini. Tapi Anda mulai ngaca dan lihat orang-orang waktu itu, anak-anak di sana, kita sudah sangat berbeda. Semuanya sudah berbeda dan Anda nggak mungkin kembali. Nah ingat, kekuatan yang menjadi hiasan Anda pada masa Anda muda sekarang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, kekuatan orang muda itu apa? Yang nomor satu adalah bersemangat. Ya, dia itu sangat bersemangat. Orang-orang muda itu luar biasa bersemangat. Ya, pemuda-pemuda Moravia waktu pertama kali dijamah sama Tuhan. Ya, mereka mau memberitakan Injil. Mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Mereka naik kapal dan siap mati di tengah laut hanya untuk memberitakan Injil. Ini orang-orang muda. Dan mereka mengatakan, kami belum apa-apa.
jika kami belum sampai meneteskan darah. Orang-orang munafik habis-habisan bagi Tuhan Yesus, mereka nggak takut sama sekali. John Calvin, orang yang luar biasa pandai, hebat, ketemu sama orang-orang munafik langsung malu luar biasa. Di kapal yang hampir tenggelam, si John mulai melihat, kok aku ketakutan akan kematian, kalau tenggelam gimana? Tapi orang-orang munafik memuji dan menyembah Tuhan, karena mereka ngomong gini, hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Kalau aku harus mati saat ini, tidak ada masalah, karena aku pergi untuk memberitakan Injil ke suatu tempat yang mereka tidak tahu. Dapat tuh sama sekali. Loh, kenapa kamu mulai takut? Loh, kok takut gimana? Hidup kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kami memiliki hidup yang kekal. Dan sekarang kami hidup ini, kami adalah milik Yesus. Kami tawanan kebenaran menyatakan kebenaran firman Tuhan. Pietisme mulai terjadi luar biasa dari anak-anak muda. Calvin salah satunya yang dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia bertobat. Orang Kristen yang sudah hebat pun dia bertobat untuk menjadi semakin sungguh-sungguh. Saya berharap teman-teman di sini ada kekuatan luar biasa yang Anda miliki dan miliki orang lain. Amin. Itu semangat Anda. Orang muda itu apa? Dia gampang memaafkan. Setuju? Setuju. Orang muda lebih gampang diajar. Betul? Waktu Anda diajar berbagai macam hal, sangat-sangat berbeda. Waktu saya mengajar Kom 100 umum dan Kom 100 anak-anak muda. Kom 100 umum yang bawa catatan sedikit, yang tulis sedikit, tapi Kom 100 pemuda semua bawa bolpen, semua langsung nyatet, seperti di sekolah. Ada yang nggak bawa, bertobat. Berarti nggak belajar. Kenapa? Ada satu kehausan bagi anak muda itu, aku mau belajar, aku mau lebih lagi, aku mau lebih lagi. Ini aku belum tahu, ini aku harus tahu, ini aku belum ngerti, aku harus mengerti. Caranya gimana? Catat. Betul? Lalu pelajari kembali. Kan waktu Anda mendengar, Anda cuma dapat sekian persen, 10, 15%. Anda catat naik persentasenya, 30%. Gitu ya. Anda baca lagi di rumah, naik lagi persentasenya masuk dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Orang belajar dengan satu effort. Nah, orang muda ada satu kekuatan luar biasa. Anda suka belajar dan mudah untuk diajar. Tapi jangan salah, karena hal ini juga Anda juga gampang diajar untuk berbuat dosa, Anda gampang diajar untuk ikut-ikut yang salah, Anda gampang diajar untuk menjadi pemberontak, Anda gampang seringkali iblis untuk menjadi pengikutnya dia. Makanya harus punya satu ketetapan hati. Amin. Ketetapan hati. Karena kekuatan yang menjadi hiasan Anda pada masa muda Anda itu gak akan pernah kembali. Tapi saya berdoa buat teman-teman semua di tempat ini. Masing-masing dari Anda, kekuatan Anda akan tetap menjadi hiasan Anda sampai Anda menutup mata Anda. Artinya gini, sampai masa tua nanti ada satu hal yang luar biasa, hal yang menyenangkan, hal yang benar-benar memberikan kemuliaan buat nama Tuhan yang bisa Anda ceritakan kepada anak-anak Anda, kepada cucu-cucu Anda. Bagaimana Anda pada masa muda Anda melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sangat-sangat memprihatinkan, saudaraku ya. Waktu Anda harus mendidik anak-anak Anda, cucu Anda, atau orang-orang sekitar Anda tidak punya cerita pribadi. Berarti Anda tidak punya hiasan kekuatan orang muda. Setidaknya di masa muda Anda ada sesuatu hal yang menjadi hiasan kepala Anda yang akan Anda banggakan sampai akhir nanti. Amin. Karena semua itu cuma lewat tuh. Ini cepat sekali loh ya. Satu atau satu lagi ya. Kemarin harus ketemu, atau satu lagi. Apalagi semakin banyak ulangan, semakin cepat ya. Kok waktu berunggungnya cepat sekali gitu ya. Semakin banyak kesibukan, loh tiba-tiba udah satu lagi. Udah ketemu sama teman-teman lagi. Asik juga gitu ya. Tapi berarti tambah cepat tua juga. Ada hal-hal dari PR Anda harus Anda ambil. Saya rindukan teman-teman tempat ini semuanya, saudara-saudari, Anda harus punya hiasan kekuatan pada masa muda Anda. Yuk berikutnya. Nah, tadi kita ngomongin nilai positif, power gitu ya. Sekarang O-nya saudara ya. Kita ngomong nilai negatifnya. Firman Tuhan mengatakan Amsal 22 ngomong apa? Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, kita ingat dulu, yang menjadi kelebihan, hal yang luar biasa yang Anda miliki, ada kekuatan Anda. Tetapi ada satu hal negatif yang menjadi bagian
dari orang-orang muda, namanya kebodohan. Gambarnya kebodohan cukup menarik ya. Ini kera, kera ini satunya yang paling atas itu nutup mata, terus nutup telinga, nutup mulut, sama nutup hidung. Ya, kalau mau direnung-renungkan, kok kenapa ya gambarnya kayak gitu ya? Saya lihat ini menarik sekali gitu ya. Kadang-kadang kita itu kalau namanya orang bodoh, itu cenderung tutup mata terhadap apa yang di sekitarnya. Begitu Anda menutup mata Anda mulai nggak ngerti apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ya kan? Banyak anak-anak muda itu nggak peduli sama berita yang terakhir mengenai keadaan segala sesuatu, beritanya apa. Sampai akhirnya kita bisa terkena banyak hal yang harusnya kita nggak perlu dapetin. Karena kita kurang informasi, tidak membuka mata kita lebar-lebar. Kalau saudara mendapatkan banyak sesuatu yang bisa menjadi informasi bagi Anda, tapi Anda anggap itu sesuatu yang sepele. Lihat, orang berhikmat, orang yang pandai, itu melihat apa saja jadi hikmat. Saya punya teman, dia ngomong gini, aku menemukan filosofi ikan. Kenapa filosofi ikan? Ternyata dia belajar dari ikan koi. Dia penggemar ikan koi. Simple dia ngomong. Ya, dia sederhana banget. Saya tuh suka ngeliat koi. Dia jalan pelan. Semakin pelan gerak, semakin kelihatan cantik. Jadi orang itu nggak usah gusar-gusur. Kalau mau kelihatan keindahanmu, kamu tuh sikapnya tenang, bertindak hati-hati, lemah gemulai, akan kelihatan bahwa kamu ketenanganmu ini akan memancarkan kecantikan, kata dia gitu. Ini pertama, cuma ngeliatin koi gerak, langsung dapat sesuatu, matanya terbuka. Nah kalau kita lihat, kadang-kadang, apa? Nggak dapat apa-apa, ya kan? On terus gitu ya, nggak belajar sesuatu. Jadi ngomong lagi, koi itu yang bagus, itu yang jinak. Kalau dikasih makan, dia akan naik ke atas, sampai atas dia makan pelan-pelan. Dan yang makan pelan, itu yang disedot, itu banyak sekali. Lep, gitu ya. Tapi yang dikatakan koi yang penakut, setiap dikasih makan, dia cuma turun lagi. Kan pasti kolanya bening ya kalau koi ya. Dia naik, turun lagi. Yang diambil sedikit atau banyak? Sedikit. Dia ngomong satu. Filosofi koi ngomong gini. Ini filosofi koi, saya ngomong gimana ya. Ini orang belajar dari mata, dia cuma ngelihat aja. Kalau Anda berani menghadapi tantangan permukaan air, Anda dapat makan banyak. Tapi orang-orang yang takut, dia cuma turun lagi, dia cuma dapat sedikit. Dapat makan, karena dia berani naik ke atas. Tapi orang yang berani menghadapi tantangan hidupnya akan mendapatkan banyak berkat dalam hidupnya. Amin. Ini sudah sama-sama. Ada orang lihat koi kasih makan, wih lucu nih, wih lucu banget. Tapi ada yang melihat, iya, ini koi luar biasa, dia naik, dia pegang nggak apa-apa. Ya kan? Kenapa? Waktu dia di atas terlalu lama, ada kemungkinan diambil, dibunuh, dipukul, betul? Banyak kita, orang-orang percaya kan juga modelnya kayak gitu kan. Nah, kenapa? Dia cuma buka matanya, dia ngelihat koi saja, dia belajar banyak hal. Saya pelihara lovebird di rumah, saya juga belajar dari lovebird saya. Lovebird aja romantisnya luar biasa loh. Mereka punya hierarki. Saya ngomong, lucu, ada satu hierarki yang saya lihat. Kalau musimnya dia mulai ngarem ya, ngangkrem ya, angkrem apa sih? Mengerami. Kalau dia mengerami, itu lucu. Si betina di dalam nggak mau keluar, yang jantan nggak berani masuk ke dalam, dia jaga di luar. Dan yang jantan yang ngambil makan, dia suapin si betina. Si betina cuma keluar dari glodoknya, cuma mukanya aja dia suapin, dia turun lagi, dia mulai apa? Mengerami telurnya lagi. Pada saat pagi, si betina keluar, jantannya masuk gantian, dia yang menghangatkan telur itu. Burung aja tahu bagaimana mengatur keluarga. Anda lihat, kadang-kadang kita melihat orang sudah suami istri ribut, perlu belajar dari lovebird. Gitu kan? Makanya dikatakan burung cinta, romantis luar biasa, gitu ya. Mereka selalu lucu, udah ada anaknya tetap hierarkinya. Yang jantan ngambil makanan, langsung masuk ke dalam sarang mau ngasih makan anaknya, itu langsung diserang sama yang betina. Yang betina minta dikasih ke dia, baru dia yang jawabin anaknya. Dia aja tahu hierarki loh. Gak lewat langsung. Hanya dari binatang yang gak belajar apa-apa, kita bisa mendapatkan banyak hikmat. Nah,
Karena yang pertama, kebodohan pertama dari orang-orang muda, dia nggak buka matanya dan nggak jeli ngelihat sekitarnya. Berapa banyak dari Anda bisa melakukan banyak perkara yang dahsyat waktu Anda mulai buka mata Anda? Anda lihat teman-teman Anda punya persoalan, tapi dia ngomong gini, alah biarinlah dia mah orangnya nyebelin, kesulitan ya biarin aja. Tapi ada yang orang berhikmat, dia mulai masuk dan dia mulai menolong temannya ini. Akhirnya apa? Seseorang yang berani melangkah untuk melakukan sesuatu, untuk menolong orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan, dia akan menjadi lebih berhikmat dan dewasa. Dan saya yakin suatu hari nanti itu membekas seumur hidup dia. Dia punya satu modal, yaitu hikmat yang menyertai dia. Orang-orang gak pernah terlibat di dalam banyak hal dan dia gak peduli, akan punya sedikit sekali pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Amin. Pertama, mata itu gak boleh ditutup. Buka mata Anda, pakai segala hal untuk Anda belajar. Berikutnya telinga. Ya, telinga gak kalah saudara. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Bodoh di sini kalau saya dapatin saudara ya, waktu Anda mulai menutup telinga Anda terhadap kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tidak mengandalkan kuasa Tuhan dan iman yang melekat pada Tuhan, itu adalah suatu kebodohan yang besar dalam hidupnya. Saya berharap semua anak-anak muda tempat ini jangan hanya mengandalkan kekuatan Anda, karena itu dari Tuhan. Pakai itu, tetap buka telinga Anda untuk Anda diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya mulut. Nah, seseorang yang perkataannya sempurna, tidak cacat dalam bicaranya, dia adalah orang yang sempurna. Ya kan? Di dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan. Hati-hati gunakan lidahnya. Saya percaya semua teman-teman sini pernah ngalamin gara-gara salah ngomong dapat musuh. Betul? Anda tidak punya maksud untuk menyakiti hati teman Anda, tapi cuma ketucut ngomong salah aja, Anda punya masalah besar. Ya kan? Anda suruh laporan sesuatu, ngomong sama guru, cara ngomongnya Anda pikir itu sesuatu yang kayaknya sudah baik-baik saja, tapi ternyata bagi guru Anda itu cukup kurang aja. Anda dapat persoalan besar dari perkataan Anda. Hati-hati. Kebodohan manusia juga sering kali dilakukan waktu Anda tidak jaga lidah Anda. Saya berharap saya berdoa buat semuanya di sini, jaga lidahmu, karena apa yang keluar dari lidah ini itu dari hati, dan itu menajiskan kita, itu membuat kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara harus jaga hati Anda sehingga keluar perkataan-perkataan yang luar biasa. Hentikan semua gerutu dan macam-macam. Adakan ucapan syukur dan perkataan yang membangun. Jangan suka ngejek-ngejek ya. Ejek-ejekan itu gak baik, karena itu Anda sedang mengutuk. Hati-hati loh. Kalau yang Anda kutuk orang percaya, itu kutuknya balik. Percaya sama saya? Ya, itu kutuknya balik. Anda pikir Anda gojekan sama teman-teman gitu ya. Dengan dia ngomong, dut, sini dut. Ya. Yang dut mungkin dia biasa aja, tapi dia cuma mandan, gua udah gak gendut, kenapa dipanggil gendut gitu ya. Gua gak seneng dipanggil gendut. Anda lihat ya, itu balik. Waktu orang ini mulai ngomong, Tuhan aku gak seneng dipanggil gendut, Anda tetap panggil gendut, itu balik Anda jadi gendut. Kenapa? Loh, firman katakan waktu kutuk dilemparkan kepada orang yang mengasihi Tuhan, balik ke Anda. Hati-hati ya, kita jaga nih. Ya, ini berikutnya tutup hidung. Nah, ada satu hal sekali anak-anak ini suka main gitu kan. Atau ada main Anda ngomong gini, kayaknya aku mencium hal yang tidak baik gitu. Hal yang tidak baik bisa dicium. Ternyata sense kita itu bisa sampai ke sana. Ya, penciuman itu bicara hal-hal yang apa ya? Saya ngomong, ya kita bisa nyium hal yang enak, yang nggak enak gitu ya. Tetapi seringkali kita ini menutup hidung kita sehingga kita nggak punya indera untuk berjaga-jaga. Ada sesuatu bahaya datang sama hidup kita. Yuk, buka semuanya. Anda harus menjadi orang berhikmat. Kebodohan itu tidak boleh melekat sama orang-orang muda di tempat ini. Amin. Ya, tidak ada anak muda di sini yang bodoh. Ya, karena semuanya mengasihi Tuhan pasti luar biasa. Nah, haleluya. Yuk lanjut. Nah, tongkat inilah yang menjadi kenang-kenangan buat Moses dan anak saya yang lain. Yaitu modelnya kayak gitu. Entong, saudara ya. Ini entong buat masak. Nah, kenapa suka putus? Karena memang
Entong ini bagus sekali untuk mendidik. Nah, suatu saat nanti kan Anda punya anak ya, jangan pakai rotan. Kasihan, itu kalau udah tambah besar pakai rotan. Kalau masih kecil, mulai umur 1 tahun itu udah mulai nakal, 2 tahun pakainya ini. Ya, ini pakainya ini. Kenapa? Itu lebar di depan, waktu Anda pukulkan dan harus dibuka. Nggak boleh celana harus dipelorotin. Dan tidak boleh tempat lain selain bokong. Karena Tuhan menyediakan pantat untuk dipukul. Kenapa? Pantat itu luar biasa. Waktu dipukul, puk, rasanya perih, tapi sebentar aja hilang. Nggak memar, jarang pantat memar, betul? Waktu Anda jatuh, puk, ke pantat, Anda, oh, sakit gitu kan? Tapi coba lihat biru nggak? Enggak loh. Nggak biru kan? Nggak memar. Ini pertanyaan yang luar biasa. Nah, si anak membuat satu benteng pertahanan. Semua anak kecil pasti buat benteng pertahanan seperti itu. Itu kan juga udah dibuka. Nah, kenapa dibuka? Supaya waktu si orang tua menghajar anak tadi, dia tahu seberapa keras dia harus pukul. Gak boleh terlalu keras, itu jahat namanya. Itu gak menghukum. Kita mau mendidik dengan kasih. Nah, saya ngomong kenapa cara mengusir kebodohan kan pakai tongkat. Tadi dikatakan anak muda itu jatuhnya ada kebodohan, dan yang bisa mengusir itu namanya tongkat. Saudara tahu, Bapak kita itu Bapak yang baik. Ibrani mengatakan Bapak yang baik menyesal anaknya yang dikasihinya. Saya percaya semua di sini cinta sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan cinta sama saudara semua, hati-hati. Waktu Anda nakal, siap-siap ya. Tongkat ini pasti datang. Pasti datang. Itu hukumnya pasti. Karena saya cuma yakin satu, Bapak kita itu baik. Amin. Kalau Bapak kita nggak baik, nggak ada tongkatnya. Saya ingat omongan anak saya. Waktu dia kecil dulu, terus dia datang ke sini, ada anak lain yang nakalnya luar biasa, dan orang tuanya diam aja. Dia langsung lapor ke kami dan ngomong gini, Pak, ada anak nakal ya Pak, luar biasa, tapi kok dibiarin aja sama orang tuanya. Itu nanti kan kebablasan jadi seperti apa itu anak? Anak kecil bisa ngomong gitu, kenapa? Dia sudah tidak bodoh lagi, dia berhikmat karena dia mendapat tongkat. Ternyata semuanya sama. Dia ngomong yang sama, nah ini pengalaman. Kan udah gede udah nggak ditongkat lagi. Udah gede udah mapan. Adik saya juga punya anak seusia sama Moses, perempuan. Kemarin kesaksian sama omanya, dia ngomong gini, saya tuh dulu nakal. Saya tahu setiap hari saya dipukul sama papa. Tapi saya nggak mau ngelawan karena memang saya nakal. Itu memang pantas untuk saya terima. Saya sudah tahu salah, tapi saya tetap melakukan. Dan papa juga konsisten untuk tetap melakukan tongkat ke pantat. Gitu ya. Terus dia sekarang ngomong gini, tapi puji Tuhan, karena itu sekarang saya ngerti bahwa semua itu karena cinta, dan saya jadi lebih dewasa menghadapi hidup. Dan saya sekarang ngerti itu semua untuk kebaikan saya. Dia belum menerima, kalau sekarang teenage. Dia mungkin lihat teman-temannya yang gak pernah diajar, kurang ajarnya gak karuan, dikasih tahu gak mau nurut, tapi lain-lain sama anak yang sudah menerima tongkat didikan. Hatinya akan lembut, hatinya akan taat. Dia akan lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Itu Alkitab dia. Ya, ini budaya timur itu seringkali ini dihilangkan. Saya mengucap syukur bimbingan pranikah saya sama bule. Jadi diajar ini. Ya, Anda lihat orang bule kok ngajar anaknya luar biasa dan anaknya taat, ya kan? Anda lihat filmnya Finding, yang dia ngomong anaknya suruh duduk di satu tempat dan tempat itu akan dibom. Anaknya dia ngomong, kamu pokoknya tunggu papa di sini, papa pasti balik. Pernah nonton film itu nggak? Terus dia perang dulu gitu ya, itu bom udah boom di tempat. Anak itu disuruh keluar nggak mau keluar, dia cuma mau keluar kalau orang tuanya yang akan jemput dia dan dia percaya papanya pasti balik. Kenapa gitu? Tongkat. itu tongkat. Saya lihat didikan dari gembala saya dulu, orang-orang Amerika luar biasa. Tapi betul, pada saat anaknya mulai teenage itu ada buah yang luar biasa. Karena anak dididik dari muda, maka itu akan menetap sampai dia tua. Ya, sekarang Anda sebagai anak-anak, saya berharap orang-orang muda jangan alergi sama yang namanya didikan atau ajaran. Amin. Anda terima itu dengan syukur dan sukacita. Ya, mungkin itu sakit rasanya, tidak ada nama dipukul tuh enak, tidak ada. Tetapi kita punya bapak yang baik, orang tua yang baik sama kita. Anda punya kakak-kakak rohani, orang-orang yang mengasihi Anda.
Yang mungkin kalau ketemu Anda melakukan satu dosa dan Anda ditegur, kamu jangan gitu, itu nggak baik. Mungkin Anda merasa, siapa kamu, nggak ada urusannya, negur-negur. Ingat, saat ini firman disampaikan, saya berharap waktu Anda nanti mulai menerima itu, Anda nggak menerima dengan sikap sinis, tapi Anda mengucap syukur, terima kasih, ada orang-orang cinta saya yang mengasihi, mencintai saya, peduli pada saya, mendidik saya, sehingga saya menjadi sesuatu yang luar biasa selama. Amin. Amin. Ya, ini simple. Tapi tongkat ini jangan diremehkan. Pengkhotbah ayat 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Ya, miskin sama raja, berhikmat sama bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Orang tua itu cenderung susah untuk dikasih tahu. Ya, anak-anak muda itu sangat fleksibel untuk dibentuk. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun yang dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Firman Tuhan mengatakan selalu ada yang namanya regenerasi. Bapak yang sangat baik, kami percaya dan mengucap syukur karena kami punya Bapak yang begitu luar biasa. Amen. Yang mengasihi dan mendidik kami, menegur kami, menuntun kami, memimpin kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kasih-Mu itu tak terbatas. Bahkan Kau mengatakan bahwa Engkau memagari kami, membentengi kami dengan kasih setia. Sesuatu yang tak berubah dari Tuhan itu melindungi kami, menjagai kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami anak-anak-Mu seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan padamu. Kami melakukan sesuatu menyakiti hati Tuhan, kami berdosa. Kami melakukan kebodohan-kebodohan yang merusak hidup kami sendiri. Tapi kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa ada saat kami sendiri. Engkau ada di sana. Saat kami mendapatkan kesulitan, kami nggak tahu jalan keluar, Engkau datang dan memberikan jalan keluar. Waktu kami memerlukan pertolongan, Engkau menolong kami. Waktu kami tersesat, Engkau menangkap kami, memeluk kami, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Waktu kami berdosa dan kami melakukan satu kejahatan dan kenakalan-kenakalan dalam hidup kami, Engkau Bapa yang baik, dengan kasih-Mu, Engkau menghajar kami, Engkau menegur kami, Engkau meluruskan jalan hidup kami. Semua karena cinta-Mu buat kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, yang taat padamu. Kami tahu waktu Engkau menghajar kami, itu bukan sesuatu yang Kau suka, Bapak. Kau suka jika Engkau berkata dan kami nurut. Biarlah kami bertumbuh, ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak kecil terus yang tidak bisa dikatakan. Kami harus dihajar, kami harus dipukul, kami harus kena tongkat untuk kami bertobat. Tapi saat ini kami mau bertumbuh. Kami bukan anak-anak gampang. Kami bukan anak-anak yang tidak mengerti kebenaran firman-Mu waktu disampaikan. Tapi kami bertumbuh menjadi semakin kuat dan dewasa dan Tuhan. Pada saat Engkau berkata, ya Bapa, kami akan taat. Sehingga pada saatnya Engkau akan mengatakan bahwa Engkau anakku yang setia dan baik. Engkau tak perlu lagi menghajar karena Engkau taat padaku. Tuhan, tolong kami. Banyak anak-anak-Mu tempat ini, kami bermacam-macam. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan mencintai kami sama sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mau memberikan hidup-Mu untuk dipimpin, dituntun sama Tuhan. Angkat tangan-Mu. Saya mau berdoa. Bapak, Kau lihat tangan-tangan di belakang. Kami anak, pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Pegang tangan kami, tuntun kami, pimpin kami. Kami pengetahuan untuk memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Engkau membentuk kami, menjadikan kami sinar kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang taat dan mencintai Tuhan. Pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Tuntunlah kami di dalam pusat rencana Tuhan yang paling mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan turunkan tangan.
berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Buat Asyar siap-siap kita disamperin ya, dan dikasih token dari telepon biodata. Yang pertama ada Yosefin. Mana Yosefin tadi? Nah, di sebelahnya Sylvia. Kita sambut Kemudian Violeta di depannya Rosanya. Kita sambut, kita beri tepuk tangan. Mungkin lampunya bisa dinyalain biar wajahnya kelihatan. Ya. Nah, nanti kalau ada yang nggak kebagian bisa ada gantungan. Kemudian ada Febrian juga. Febrian, mana yang namanya Febrian? Tadi, oh ya, di sebelahnya Cynthia. Kemudian tadi yang Josephine di sebelahnya Cynthia, yang baik. Kemudian ada Dewa. Dewa 19 sampai 20 ini. Oke, di sebelahnya Cynthia ada 2. Kemudian ada kalau santai lama ya, tapi baru isi absen. Tapi kalau belum dapat soalnya boleh minta. Udah dapat ya. Kemudian yang selanjutnya Selina ada di dekatnya Kojeki juga ya. Kemudian yang terakhir ada Jonathan. Dia pulang sebelum waktunya ya. Kemudian di sebelahnya Dewi tadi Donisi, siapa namanya? Adi. Udah lama banget tapi baru nongol sekarang ya. Ya, berarti ciptaan baru datang. Oh iya. Itu sudah, ini yang sebelahnya Vivi. Ya, mungkin dibantu jadi repotan karena yang baru pertama datang ada sekitar 7 orang. Prospek aja nih yang namanya Natalia Florencia yang mana ya? Ada nggak? Oh berarti ini yang kamu ya? Oh berarti ini ada absen. Hendrika, oh berarti ini masuk di dalam. Oke. Itu tadi yang sebelahnya sini ada 2. Dewa sama Febrian. Oke, Kak Yuda berharap perhatian. Kak Yuda berharap buat teman-teman yang baru pertama kali datang, jangan hanya cuma sekali ini. Sabtu datang juga. Dan kabar baiknya kita juga ada ibadah yang jam 10 itu juga kita semua anak-anak muda diharapkan bisa ibadah di hari Minggu. Oke? Nah, buat yang mau gabung dalam pelayanan choir itu dress code-nya besok hari Minggu apa?